Ibu bapak, saudari-saudari anak mudahan yang terkasih dalam Tuhan, saat masih pacaran semuanya terasa indah. Menjelang perkawinan masih mesra. Papa sayang, mama sayang, sweetheart, babe, ya kan? Tapi nanti kalau sudah 10 tahun, Beb, tolong angkat galon. Angkat sendiri. Kopinya mana, Ma? Kopi. Udah. Kamu itu bisa sendiri. Kemesraan menjadi berkurang. Yang anehnya juga, beberapa sebelum pandemi itu, anak-anak kecil pun sudah mulai memanggil papa dan mama. Padahal mereka baru SD atau SMP. Manggilnya wis papa. Aduh, papaku sakit, cepat sembuh ya, Pak. Ya apa sih? Dunia ini seperti terbolak-balik ya. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita mau melihat kedalaman dari pernikahan atau perkawinan, pada dasarnya semuanya ingin memiliki hubungan yang langgeng dari perkawinan tersebut. Entah itu adat dari manapun, sejauh saya ada berada di beberapa tempat, mereka juga menuangkan kelanggengan dan sifat utuh menyeluruh sehidup semati di dalam adat istiadat. Ada di bagian timur sana mereka memakai nyala lilin. Kalau ada yang melanggar dari janji ini, api ini yang akan mengejar kamu. Ada juga yang saat mau menikah disisir rambutnya, lalu satu sisiran dengan berdoa, semoga perkawinanmu langgeng. Ada juga yang memakai sayur-sayuran 12 macam. Ada yang pahit, ada yang getir, ada yang asin, ada yang manis, ada yang biasa-biasa. Memaksudkan bahwa di semua pengalaman yang ada di dalam hidup, kalian bisa kuat bertahan, harmonis senantiasa. Termasuk juga di dalam adat yang lainnya. Makanan harus pakai, waktu lamaran makanan harus pakai beras ketan biar lengket. Biar selalu laki-laki dan perempuan ini sehati dan sejiwa. Itulah yang menjadi semangat dasar dari perkawinan atau pernikahan Kristiani. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, memang pertanyaan orang Farisi hari ini sepertinya menjebak Yesus. Namun Yesus mengembalikan kepada nilai yang utama dari perkawinan tersebut, yakni manusia diberikan penolong yang lain yang sepadan dengan dia, yang diambil dari tulang rusuknya. Sungguh luar biasa. Dengan mengambil tulang rusuk berarti kata sepadan, berarti sederajat, semartabat. Saya ingat ada satu istilah, memang laki-laki kepala keluarga. Promosi apa yang bilang saya lupa. Tapi jangan lupa bahwa perempuan adalah lehernya. Kepala leher iso ngene gak iso. Jadi semuanya bersama-sama. Atau ibarat yang lain, kepala keluarga memberi contoh, memberi teladan. Kalau ada pertemuan-pertemuan doa itu yang paling banyak datang adalah ibu-ibu. Bapak-bapak kepala keluarga urusan doa, urusanmu wes. Aku tak golek duit. Padahal yang harus memberikan contoh adalah kepala keluarga. Jangan sampai bagian yang bukan kepala malah menjadi kepala keluarga. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, dalam hal ini Yesus menjawab dengan sungguh tepat tentang perceraian.
Musa menuliskan surat cerai dalam Ulangan bab 24 ayat 1 sampai 4, nanti bisa dicek. Ulangan bab 24 ayat 1 sampai 4. Di situ dikatakan bahwa memang praktek sebelumnya perempuan dianggap sebagai budak. Sehingga orang dengan menceraikan, dengan meninggalkan istri dan anak-anak dengan seenaknya, kehidupan mereka menjadi terancam. Bahkan itu adalah buah hati dari laki-laki tersebut. Musa dengan memberi surat cerai mau memotong kebiasaan yang buruk ini. Maka dikembalikan oleh Musa bagaimana manusia seperti dalam Kejadian. Oleh Yesus dijawab juga untuk mengembalikan bahwa perkawinan terjadi laki-laki dan perempuan sebagai pribadi yang sederajat. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Sudah begitu banyak keindahan suami istri yang Bapak Ibu alami. Saat masih usia muda perkawinan, saat masih usia bersama-sama anak sudah mulai besar remaja, saat lanjut usia pun dengan pasangan yang sungguh tepat dan penuh kasih, saling terus berbagi di dalam janji perkawinan dan ikatan cinta kasih. Sungguh ikatan itu nyata Bapak Ibu. Kami pun para pastor juga setia dengan janji imamat kami. Dengan dua setelah sakramen pembaptisan ada dua jalur, yakni sakramen perkawinan atau sakramen imamat, dan turunannya adalah tarekat hidup bakti. Untuk para suster, untuk para bruder, untuk frater yang selibat. Maka saudara-saudariku yang terkasih, sungguh menjadi saat bagi kita untuk memberikan kesaksian. Ingat dulu waktu di rumah oleh bapak ibunya, anak perempuan ini disayang, dibesarkan. Termasuk yang laki-laki pun di rumah dibesarkan dan disayang. Saat mengambil perempuan, lanjutkanlah sayang dan kasih dari orang tua itu dengan kasih yang dimiliki sebagai seorang laki-laki. Lanjutkanlah mengasihi seorang laki-laki seperti orang tuanya mengasihinya. Saudara-saudariku, perkawinan kita inilah yang suci dan mulia. Bukan sekedar nafsu kedagingan belaka, tapi ada nilai yang mendalam di dalamnya. Maka saya juga berpesan kepada teman-teman muda yang berpacaran, berpacaranlah secara sehat. Jadikan waktu-waktu kalian selama pacaran untuk saling mengenal, memahami, untuk saling membangun cinta kasih yang sungguh tulus dan mulia. Jagalah pasanganmu. Tidak ada pasangan yang ingin pasangannya menjadi jelek, menjadi berada dalam bahaya, bahkan menjauhi kebiasaan-kebiasaan sebelum sah menjadi suami dan menjadi istri. Saudara-saudariku, kita bersyukur atas sabda Tuhan hari ini, dan kita berdoa untuk keluarga-keluarga kita masing-masing, untuk anak-anak, untuk suami istri, juga mereka yang gagal dalam berkeluarga. Semoga diberikan kekuatan, diberikan penghiburan, diberikan juga pertobatan. Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan memberikan segala kasih-Nya bagi keluarga kita. Inilah gereja yang mendasar, gereja inti, Ecclesia Domestika, yakni keluarga kita masing-masing. Amin.